bergerak berbagi untuk negara. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia. Ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan suasana akrab dengan guru yang akan diobservasi. Kemudian kami akan membahas persiapan yang dibuat oleh guru yang membuat kesepakatan dalam kelas mengenai aspek yang menjadi fokus pengamatan. Kemudian kami juga akan menyepakati instrumen observasi yang akan digunakan, baik yang akan dibuat oleh yang akan dilakukan kepada siswa ataupun kepada guru yang bersangkutan. Nah, sekarang kita akan mulai dengan kegiatan pra-observasi kita hari ini ya Bu Susi. Selamat pagi Bu Susi. Oh ya Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik dan kita akan lewati 3 tahap ya Bu ya. Yang pertama pra-observasi yang sementara akan kita lakukan ini, kemudian observasi dan nanti kegiatan pasca observasi atau setelah kegiatan observasi yang dilakukan. Nah, apakah kegiatan ini mengganggu Ibu hari ini? Tidak Bu, karena kebetulan ini jam istirahat, jadi saya bisa melakukan kegiatan ini. Oke, baiklah Bu. Nah, saya sudah tahu bahwa kegiatan ini tidak mengganggu Ibu dan Ibu juga sudah bersedia, maka kita akan mulai dengan kegiatan percakapan ini ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, hari ini perasaan saya senang Bu. Mudah-mudahan saya bisa melakukan semuanya dengan baik dan membantu saya. Baik Bu, semoga ya Bu ya kegiatan ini akan bermanfaat bagi Ibu, bermanfaat juga bagi kita dan juga bagi orang banyak. Nah, untuk itu Bu, kegiatan pra-observasi ini, dalam kegiatan pra-observasi ini apa yang Ibu harapkan setelah kegiatan ini selesai? Harapan saya untuk kegiatan ini yaitu berbagi pengalaman, bertukar pendapat, kemudian untuk kegiatan pra-observasi ini kedepannya saya dengan Bu Feby itu bisa bertukar pendapat sehingga dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran saya besok. Gitu. Ya Bu, kalau boleh tahu ya Bu, untuk kegiatan ini Bu harapkan itu untuk berbagi pengalaman ya, untuk saling berbagi apa yang saya punya atau Ibu punya, kita saling berbagi, semua itu untuk kemajuan anak-anak kita juga ya. Nah, kemudian untuk besok, observasi besok, pelajaran apa sih yang Ibu akan lakukan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajarannya apa ya? Ya, untuk pembelajaran besok saya akan melakukan pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, anak-anak mampu membedakan transportasi zaman dahulu dan transportasi zaman sekarang. Yang kedua, siswa atau anak-anak dapat menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Jadi pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu? Iya. Tujuannya yaitu membandingkan transportasi zaman dulu, zaman sekarang. Kemudian setelah itu siswa menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Oke, kalau begitu Ibu sudah melakukan persiapan nanti dalam pembelajarannya. Nah, apa yang Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran atau RPP, kemudian media pembelajaran, LKPD juga yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran itu. Ya, berarti itu persiapan Ibu ya, perangkat pembelajaran. Berarti di dalamnya sudah ada RPP, sudah ada media, LKPD. Nah, itu yang sudah termasuk di dalam perangkat pembelajaran itu ya Bu ya. Nah, tinggal Ibu besok laksanakan. Nah, kira-kira dalam menyampaikan materi besok dengan persiapan yang Ibu sudah punya, nah, apakah mungkin Ibu akan menghadapi kendala
di dalam menghadapi siswa besok dalam kegiatan belajar? Kalau untuk kendala mungkin sepertinya ada Bu, karena siswa saya ini adalah murid saya yang saya ikuti dari kelas 2, jadi saya sudah paham betul dengan keadaan siswa tersebut. Jadi kendala yang pertama itu masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca Bu. Jadi dengan demikian mereka belum fokus benar dan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kadang-kadang materi yang saya sampaikan itu belum bisa dipahami dengan baik. Seperti itu. Ya, jadi murid-murid ini berarti murid siswa dulu, berarti ya ibu sudah paham betul ya dengan karakter mereka, dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, ibu sudah paham betul dengan mereka ya. Nah sekarang ibu dengan kendala yang ada, strategi apa yang ibu akan lakukan dalam pembelajaran nanti? Strategi apa atau rencana apa dan pembelajaran itu buat apa? Rencana saya ke depannya yaitu untuk memfasilitasi siswa dan murid saya, itu saya menerapkan metode diskusi dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok secara homogen, sehingga siswa yang belum bisa membaca lancar itu akan dibantu dengan teman yang sudah bisa membaca lancar. Selain itu Bu, untuk membuat siswa itu lebih fokus dalam pembelajaran, saya menunjukkan video pembelajaran yang menarik perhatian mereka serta gambar-gambar yang memungkinkan siswa itu menjadi fokus dan aktif dalam pembelajaran. Serta saya akan membagikan KPD yang dapat menolong siswa dalam pembelajaran. Oke. Jadi video-video di situ berarti video-video tentang transportasi zaman dulu, zaman sekarang. Berarti gambar-gambar itu juga ya, yang nanti ditampilkan di situ. Kita sesuaikan yang disesuaikan ya. Nah, di sini saya lihat bahwa dalam melakukan persiapan ibu sudah berjalan dengan baik. Nah, adakah yang masih ibu rasa masih kurang begitu dalam persiapan ibu? Sepertinya masih ada Bu. Karena saya masih dalam proses pembuatan perangkat pembelajaran, saya akan coba untuk menyelesaikan dengan baik, menyiapkan semua media pembelajaran agar pembelajaran besok itu dapat berjalan dengan baik. Iya. Oh, itu masih dalam tahap persiapan ya, untuk menyiapkan semua video apa semua gambar-gambar dan segala. Nah, nanti kalau misalnya ibu butuh bantuan dalam menyiapkan alat peraga ataupun apa yang mungkin ibu masih rasa belum saya belum ada, mungkin ibu bisa kolaborasi dengan saya, mungkin saya pun ada atau saya bisa berikan solusi yang bagaimana sehingga besok nanti dalam kegiatan observasi itu ibu akan lakukan dengan baik ya dia, sehingga semua materi, cakupan materi yang ibu akan sampaikan bisa membantu siswa besok ya. Nah sekarang apa rencana besok, jika kapan rencananya ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Rencananya besok jam pertama dan jam kedua di kelas 3. Oke. Jadi besok ya tindakannya untuk pelaksanaan observasi nanti ibu akan laksanakan di besok hari di jam pertama sampai jam kedua. Nah, mudah-mudahan ya Bu ya kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan supaya di kegiatan besok hari tidak ada kendala dan ibu bisa melaksanakan kegiatan observasi ini dengan baik. Nah, semua yang ibu sudah laksanakan sudah persiapan itu mari kita laksanakan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik yang besok hari dan siswa-siswa juga bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Bu atas kesempatan yang diberikan. Semoga semua bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing dan juga bagi orang lain. Sama-sama Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Karena sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang bikin? Saya. Nanti silakan lagi. Teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian salam kepada ibu guru. Selamat pagi ibu guru dan selamat
bisa? Bisa semua berdiri supaya enak suaranya. Oke, hitungan ketiga sama-sama angkat suara ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, kembali duduk. Ya, pembelajaran sebelumnya masih ada yang ingat kita belajar tentang apa? Perkembangan Teknologi. teknologi komunikasi ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi artinya semua orang itu memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Ya, manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Ya, dahulu ruang komunikasi itu amat terbatas. Jadi bersyukurlah kita di zaman sekarang ini sudah ada teknologi komunikasi. Ya, jadi untuk kehidupan sehari-hari kita tidak hanya membutuhkan teknologi komunikasi. Contohnya apa? HP. Tetapi kita juga membutuhkan teknologi alat transportasi. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita menyanyi dulu lagu Naik Kereta Api. Bisa? Oke, hitungan ketiga angkat ya. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Ya. Siapa yang pernah naik kereta? Belum pernah ya? Karena kereta itu adanya di daerah Jawa. Kalau di Papua belum ada. Tapi otomatis semua mungkin sudah pernah melihat ya. Melihat di layar televisi, di majalah, pernah? Ya. Di mana kereta api melintas? Di mana kira-kira? Rel. Ya, betul. Kereta api melintas di rel ya. Jadi kereta api termasuk jenis kendaraan darat ya. Kereta api termasuk jenis kendaraan tradisional atau modern.
koneksi dan sukses sore. Semua bisa nampak? Bisa semua. Sepeda ontel, Ya, di alat transportasi. Nah, apa itu alat transportasi? Alat transportasi adalah sebuah benda bergerak dan digunakan untuk mengangkut baik barang ataupun manusia. Alat transportasi selalu mengalami perkembangan. Berdasarkan perkembangannya, alat transportasi dibagi menjadi dua, yaitu alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern. Nah, berikut ini adalah contoh dari alat transportasi tradisional. Yang pertama, sepeda ontel, beca, andong atau delman, gerobak atau cikar, kemudian rakit, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, ini adalah contoh alat transportasi modern. Yang pertama, ada sepeda gunung, kemudian motor, mobil, pesawat, kapal feri, dan masih banyak yang lainnya. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Berdasarkan macamnya, alat transportasi dibagi menjadi tiga, yaitu alat transportasi darat, alat transportasi air, dan alat transportasi udara. Yang pertama, alat transportasi darat. Ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Contoh alat transportasi darat yaitu sepeda, motor, mobil, bus, kereta, dan lain-lain. Yang kedua, alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Kemudian yang ketiga, alat transportasi udara. Alat Ya, jadi setelah kalian menyimak atau melihat video pembelajaran tentang alat transportasi modern dan tradisional, kira-kira apa sih perbedaan alat transportasi modern dan tradisional? Ada beca. Perbedaannya, silakan angkat tangan yang mau menjawab. Ya, Fani, kira-kira apa? Perbedaan alat transportasi tradisional dan modern. Kalau transportasi tradisional, tidak mungkin bisa jawab. Kalau tradisional itu digerakkan dengan Kuda. bantuan Kuda. kuda atau manusia. Kalau modern, ya. Alat transportasi modern itu digerakkan menggunakan tenaga mesin. Ya. Sebagai penggerak utamanya yaitu seperti pesawat, motor, kemudian
kereta api, mobil, ya. Jadi mereka bisa bergerak dengan bantuan mesin, menggunakan bahan bakar. Ada yang menggunakan bahan bakar bensin. Oke, itu tadi perbedaan alat transportasi tradisional dan modern. Sekarang kelebihannya apa sih? Kelebihan alat transportasi modern dan tradisional. Kalau transportasi modern apa kelebihannya? Selain itu, ya. Jadi kalau transportasi modern itu dia menggunakan mesin sebagai penggerak utamanya tadi ya. Kemudian kalau tradisional, kelebihannya apa? Alat transportasi tradisional tidak menyebabkan polusi. Kemudian apa lagi? Hemat energi. Kemudian jika rusak mudah diperbaiki dan tidak berdampak negatif untuk kesehatan. Kalau alat transportasi modern contohnya kan mobil, motor itu kan menggunakan bensin. Jadi ada asap itulah yang menyebabkan polusi. Itu kelebihan ya. Kelebihannya alat-alat transportasi modern dan tradisional itu di situ. Jadi ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, itu akan bagi kelompok ya, bentuk kelompok menjadi 2 saja. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 disesuaikan dengan materi hari ini. Mungkin kelompok 1 itu bisa bus, ya. Kelompok 2 apa? Mau apa? Kelompok 1 bus. Kelompok 2 delman. Bisa. Perhatikan gambar. Ada 2 jenis kendaraan atau transportasi. Satu jenis kendaraan apa, yang satu apa? Silakan di. Ya. Yang ditanyakan apa? Pertanyaannya apa di sini? Suruh tulis 2 perbedaan masing-masing gambar. Kelompok apa namanya? Bus. Oke, siapa yang mau maju? Silakan. Suaranya keras supaya teman lain dengar ya. Ini diketahui oleh kuda dan kuda.
tradisional, contohnya bendi, ya lebih lambat. Dia hanya mengandalkan kekuatan kuda, ya. Jadi untuk pembelajaran sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu kasih LKPD mandiri ya. Anak misi. Kalau sudah selesai, silakan diperhatikan dulu bacaannya itu. Ya, masing-masing perhatikan bacaan tentang berlibur di rumah paman. Nah, perhatikan. Kira-kira dalam bacaan tersebut ada berapa paragraf? 4. Kalimat utama pada paragraf pertama. Coba didalamnya. Saat liburan sekolah, Denny menuju rumah mama. Jadi kalimat utama atau kalimat inti pada paragraf pertama yaitu saat libur sekolah Benny mengunjungi rumah paman. Saya silakan dikumpul soal mandirinya tadi. Masih dikumpul kalau di meja tadi. Ayo kumpul aja sini. Cukup ya. Sudah semua? Sudah. Oke, sudah semua? Dari pembelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan alat transportasi tadi adalah sarana yang digunakan untuk memindahkan barang dan manusia serta menghubungkan beberapa daerah, kota atau negara. Contohnya, misal kita mengangkut barang dari daerah asli, daerah SP sini untuk dibawa ke kota, ke Manokwari, mengangkat sayuran, ya. Kemudian dari kota ke kota, contohnya dari Surabaya ke Jakarta atau ke kota-kota lainnya. Kemudian perbedaan alat transportasi tradisional dan modern. Tadi contohnya kalau tradisional alat transportasi apa? Bendi. Ada lagi? Becak. Kelebihannya apa sih becak? Tidak menyebabkan polusi. Ya. Sedangkan alat transportasi modern kelebihannya apa? Lebih laju dan membuat kita lebih cepat dalam mencapai tujuan, ya. Jadi kelebihan dan kekurangan dari alat-alat transportasi. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ya. Jadi jam istirahat ya. Oke. Saya istirahat dulu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik yang sudah dilakukan di kelas. Nah, hari ini saya tidak sendirian,
saya akan ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Mince Parapa MPD. Kemudian didampingi juga oleh rekan sejawat saya sebagai pengajar, Ibu Tri Susiami SPD. Beliau selaku guru yang diobservasi dan memegang kelas 3. Nah, baik Bu Susi dan Ibu Mince, tujuan diadakan kegiatan pasca observasi ini adalah bagaimana mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Kemudian tindak lanjutnya harus seperti apa, terus apa yang bisa lebih baik yang harus dikembangkan lagi. Nah, kemudian kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dan berefleksi diri terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Terbaik, kita akan melakukan percakapan ya Bu. Selamat pagi Bu Susi. Sebelum kita mulai percakapan, saya mau tanya bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, ini sangat senang karena bisa melakukan kegiatan bersama Ibu. Ini menambah wawasan saya. Ya baik Bu, kemarin kan Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga sudah mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu. Nah, saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran itu selesai, apa perasaan Ibu yang Ibu rasakan setelah selesai mengajar? Aku kegiatan pembelajaran di kelas, saya itu merasa senang karena anak-anak itu antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu, yang selanjutnya, adakah hal-hal yang baik yang mungkin Ibu sudah dilakukan di kelas saat pembelajaran kemarin? Hal-hal baik yang saya lakukan adalah yaitu dengan menggunakan pembelajaran metode yang sudah saya lakukan. Dengan metode tersebut artinya ada kekurangan, ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu anak-anak bisa meningkatkan keterampilan sosial. Sedangkan kekurangannya anak-anak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas karena anak-anak masih ada yang belum bisa membaca lancar. Nah, karena keadaan seperti itu, jika saya memberikan rentang antara 1 sampai 10, posisi Ibu ada di angka berapa? Mungkin saya merasa berada di angka 7 atau 8. Ya, kalau Ibu merasa bahwa Ibu berada di angka 7 sampai 8, adakah hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya supaya mungkin bisa mencapai angka 9 atau 10 gitu? Harapan saya ke depannya yaitu membantu siswa untuk dapat mengeluarkan ide atau pendapat yang meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran serta memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Baik Bu, tadi Ibu katakan bahwa Ibu akan meningkatkan kebutuhan belajar siswa yang beragam. Nah, bagaimana apa rencana ke depan Ibu dalam pembelajaran sehingga Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam itu? Kemudian apabila kebutuhan belajar mereka yang beragam itu sudah terpenuhi dan peningkatan aktivitas dalam pembelajaran itu mereka aktif. Mungkin kedepannya saya akan melakukan pembelajaran yang akan dapat memenuhi kebutuhan siswa. Saat ini mungkin saya akan belum terlalu paham tentang pembelajaran berimprovisasi, tapi saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran ini agar kegiatan atau setiap kebutuhan siswa itu dapat terpenuhi dalam pembelajarannya. Saya juga akan menambahkan kegiatan SPG sehingga membuat siswa itu lebih bersemangat dalam pembelajaran. Dan juga saya baru mendapatkan informasi baru dari Ibu ini tentang pembelajaran sosial emosional yang mungkin masih menjadi hal baru dalam diri saya, Bu. Yang cukup menarik yaitu untuk
dipraktekkan dalam pembelajaran agar siswa itu memenuhi atau termotivasi dalam pembelajaran seperti itu. Ya, jadi itu yang Ibu akan praktekkan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Ibu walaupun masih belum paham tentang berinisiasi, tapi juga KSD, kemudian tapi Ibu mau berusaha ya, Ibu mau berusaha untuk mencoba untuk mempelajari dan coba untuk mempraktikkan dia di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, terkait dengan semua itu ya Bu, yang tadi Ibu katakan, mau coba praktikkan pembelajaran berinisiasi atau KSD, atau juga menghadirkan berbagai macam teknik scripting di dalam kegiatan pembelajaran. Kapan ya Bu Ibu bisa melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin yang diawali dengan membaca PPT terlebih dahulu baru nanti saya sampaikan kalau laksanakan di kelas. Iya, segala sesuatu kan itu harus membuat rancangan pembelajaran ini sehingga dalam pembelajaran itu kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Nah, Bu Susi, komitmen Ibu terhadap pembelajaran di kelas itu bagaimana? Apa komitmennya? Diharapkan dengan saya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui pembelajaran diferensiasi dan pendidikan sosial emosional, diharapkan ada perubahan karakter dari siswa dan mereka itu dapat termotivasi dalam pembelajaran. Dan yang Ibu harapkan itu ya ada perubahan karakternya, kemudian mereka termotivasi, karena memang anak-anak di sekolah kita ini seperti itu ya Bu. Kalau mau belajar itu memang harus meningkatkan motivasi itu sehingga mereka terpancing untuk bisa belajar. Ya baik Bu Susi, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas semua yang Ibu sudah buat bersama saya, mulai dari kegiatan pasca observasi dan sampai pada pasca observasi ini. Terima kasih atas semua, walaupun saya sudah sedikit banyaknya mengganggu kegiatan Ibu, kadang-kadang saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.